Bang, nanti jelasin dulu Bang bahwa pertemuan hari ini tuh bakalan. Oke, kamera udah ready semua? Udah semua teman-teman? Ayo Bang, mulai Bang. 2, 3. Baik Bang, kita tanya dulu mungkin hari ini agenda yang kabarnya mediasi mempertemukan Vicky dan Mbak Kalina untuk mungkin bermediasi termasuk ibunya yang akan diwakilkan oleh oleh Mas Vicky. Tapi sampai detik ini sampai jam 3 kurang beliau belum juga datang. Gimana nih Bang? Saya dulu apa Bang Dani? Boleh. Sesuai perjanjian kita ya sama Bang Vicky, dijadwalkan untuk hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026. Perjanjian juga yang kemarin hari Senin itu dibatalkan sama Bu Vicky karena ibunya Bang Vicky ya, Ibu Emma, ya, lagi dirawat di rumah sakit. Beliau bilang kata sakit. Beliau mengatakan bahwa lagi sakit. Nah, jadi di sini untuk kita mau bicarakan atur secara kekeluargaan, kita mediasi dari pihak kita, klien saya, Bu Kalina, tetapi sampai detik ini Bung Vicky tidak merespon. Sejam kemudian beliau merespon dengan kirim video. Voice note dulu, terus dia kirim video permintaan maaf yang dia mewakili ibunya, Ibu Kalina, Ibu Emma Fauzia. Gitu kira-kira. Saya tegaskan juga bahwa perkara ini nih perkara yang mana klien kami dengan Ibu Emma Fauzia, dan kami meminta juga Mas Vicky kalau bisa harus mempertemukan kami dengan Ibu Emma Fauzia, karena sejauh ini kita memang tujuannya adalah somasi, tetapi sebelum somasi itu berjalan kami sudah ada komunikasi yang baik, responnya juga baik, sama-sama juga tujuan mau mediasi. Dan Mas Vicky tegaskan juga kepada saya bahwa dia sangat berterima kasih kepada PH yang mengutamakan mediasi. Yang mana Mas Vicky sejauh ini masih tetap aja menghindar, tidak mau ketemu dengan kami. Langkah-langkah kami selanjutnya mungkin kita membuat LP, tetapi hari ini Mas Vicky memberikan video klarifikasi mewakili Ibu Emma Fauzia untuk meminta maaf. Itu sesuatu yang bagi saya solusi juga yang terbaik. Tetapi klien kami ini juga kan tidak merasa puas dengan apa yang dikirimkan dari Mas Vicky. Kita meminta kalau bisa secepatnya Mas Vicky memberikan waktu buat kami lah, karena tujuan kami ini hanya untuk mediasi dan itu udah kesepakatan kita sejak awal. Dari awal dengan Mas Vicky-nya langsung, tidak dengan kuasa hukumnya. Tujuan kita di sini adalah mau mempertemukan Mbak Kalina dengan Emma Fauzia. Apakah sebelum itu mereka punya masalah kecil ataupun itu kita mau selesaikan? Apa masalahnya? Ya, sampai Ibu Emma Fauzia ini melantarkan bahasa-bahasa yang sangat merugikan. Saya kira ini juga fitnah juga ada, pelecehannya juga ada, karena ini seorang perempuan, body shaming juga. Maka dari itu kita masih tetap ingin mediasi itu tetap akan kita lakukan. Ya. Apabila mediasi ini kita lakukan, kita laporkan ke Polres, mungkin kemarin TKP-nya Polres Depok ya, Depok. Saya juga udah komunikasi dengan pihak penyidik, ya. Penyidik Depok, sejauh ini memang kita berusaha untuk mediasi. Artinya apa? Kalau kita melaporkan, kita gelar perkara, takutnya ya, Mas Vicky ini orangnya kan plain victim. Mohon maaf ya, Mas Vicky. Ya, saya terima kasih juga untuk Mas Vicky. Yang kita takutkan adalah nanti Mas Vicky membuat laporan balik lagi ke kita, ya, dengan perbuatan melawan hukum, karena beliau merasa bahwa beliau sudah
kirim video kepada kami bahwa permasalahan ini sudah selesai. Tapi kan kita kan harus mengutamakan secara moral klien kami. Ada kerugian batin juga di sini. Klien kami juga punya anak laki-laki, bagaimana seorang ibu diintimidasi dengan seperti ini, mungkin anak beliau kandungnya pun juga tidak akan terima, kan begitu? Iya. Jadi saya tekankan Mas Vicky, walaupun bagaimana Mbak Kalina adalah mantan istri, jadi saya minta Mas Vicky nganggap kami, insya Allah ke depan ini sebagai bukan PH juga, kalau bisa keluarga lah, itu tujuan kami, agar mediasi ini bisa secepatnya dilakukan. Siap. Pertemuan yang keberapa sih Bang hari ini? Ini udah yang kedua kali ya. Yang pertama kan hari Senin Seharusnya hari Senin kemarin. hari Senin kemarin. Terus ditunda lagi hari Rabu. Alasannya? Alasannya dia lagi keluar kota, ke Semarang, Dan ibunya sakit. dan ibunya sakit. Nah, itu di hari Senin tuh. Memaklumi itu. Ya tidak jadi masalah. Karena hukum ini kan menjelaskan, bukan mencari kesalahan, kan begitu. Nah, kami ini juga harus memberi penegasan kepada Mas Vicky, kalau beliau mau melaporkan kami balik, karena kan ada video yang kepotong bahwa ibunya mau melaporkan kami, klien kami. Ya. Kita ini berbicara fakta ya, saudara-saudara. Kalau berbicara fakta kan kita juga dari awal juga kalau mau fight secara hukum ya kami, ya saudara-saudara udah bisa lihat sendiri. Masyarakat juga bisa menilai, kan begitu. Bukti faktanya ada, dan saat ini juga akun dari Ibu Emma Fauzia juga tidak ada, sudah dihapus. Saya kira itu poin-poin buat kita, tetapi yang saya tegaskan adalah kita ini bukan PH yang mencari sensasi, kita mau meluruskan, karena klien kami juga tidak mau panjang, maunya mediasi. Mas Vicky juga harus berpikir soal itu. Saya minta sih seperti itu. Bang, kasih berapa waktu lagi untuk sampai akhirnya nanti amit-amit untuk membuat LP gitu Bang. Ada waktu? Kalau untuk waktu sih kami ini saat ini begini Bung. Kita masih komunikasi baik. Responnya juga baik ke kita. Walaupun agak sulit. Walaupun agak sulit. Itu yang saya takutkan Bung. Karena kita mau melaporkan, tapi kan data fisiknya hari ini dia mengirimkan video klarifikasi untuk meminta maaf kepada klien kami, mewakili Ibu Emma Fauzia selaku ibu kandungnya. Tetapi kan kita ini berpikir bahwa kita maunya mempertemukan, biar masalah ini kan bisa selesai. Karena hari ini tidak seperti hari esok, kan kita nggak tahu, wallahu a'lam washawab. Nah, satu hal lagi, kalau memang Mas Vicky tidak mau ketemu dengan kita, bikin surat pernyataan secara terbuka. Ya, walaupun tidak dengan hadirnya kita juga, mungkin media-media bisa langsung ke Mas Vicky, ketemu dengan Ibu Fauzia, buat surat pernyataan agar ke depan tidak terjadi hal-hal yang merugikan klien kami. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan lagi? Mbak Kalina, gimana dengan 2 kali perjanjian dan dibatalkan hari ini? Dirimu seperti apa Mbak Kalina? Jujur ya, kalau dari saya pribadi, saya dari awal juga saya bilang sama abang-abang saya ini, dari ke Bang Dani, begitu ke Bang Enal ya, saya sih pengennya tuh untuk ketemu secara langsung, tapi beliau bilang, beliau mengatakan bahwa beliau sedang ada urusan keluar kota, dan juga di hari yang sama juga katanya ibunya sakit. Oh, oke, kita paham itu. Saya jujur, saya pun sekarang lagi sakit. Sekarang saya sakit, tapi saya mencoba untuk kooperatif ya, supaya masalah ini cepat selesai. Kalau dibilang kecewa, ya ada rasa kecewa. Tapi balik lagi, masa orang sakit itu kita paksa. Walaupun di hari itu juga ada postingan ibundanya bersama ada salah satu vokalis band kita gitu ya. Itu nggak tahu foto kapan ya, tapi ada postingan itu. Dan kedua, 1 hari setelah itu pun kamu juga saksinya, dia juga datang kan ke acara pemakaman salah satu teman kita, ibundanya teman kita juga, dia ada di situ. Maksudnya kenapa tidak bisa meluangkan, kita nggak butuh waktu lama kok. Berapa lama sih? 1 jam. Oke, kalau misalkan di gue cuma punya waktu 1 jam, oke, nggak ada masalah. Kita akan 1 jam itu kita akan padetin, udah gitu. Itu aja sih maunya saya. Dan juga esoknya dia dan ibunya ada di salah satu live ya, di salah satu stasiun TV juga. Kenapa bisa datang? Kenapa di sini sekarang nggak bisa? Oke, kita pahami juga. Kita tunggu sampai dia bilang hari Rabu jam 1 di kafenya.
Sekarang kita udah datang ke sini, ternyata juga dihubungin dari semalam itu sangat sulit. Tidak ada respon, dan sampai tadi pun Bang Dani juga coba hubungin beliau, tapi tidak ada respon sampai Bang Dani memberikan voice note, dibalas sama beliau bahwa katanya sedang lagi ada perjalanan ke Jawa gitu. Perjalanan ke Jawa yang saya pikir kok kayaknya mendadak sekali. Kenapa nggak dari semalam? Paling tidak responlah kami gitu. Hargailah kami loh di sini. Kami juga butuh. Kita nggak lagi pengen ribut. Saya nggak lagi cari sensasi. Maaf ya kalau misalkan dari pihak sana bilang saya tuh mungkin nanti sampai saat ini nanti kan juga dipanggil ke TV. Enggak, bukan itu yang saya mau. Saya cuma kalaupun saya datang ke TV-TV atau kalaupun saya sekarang ada di infotainment itu karena saya hanya ingin klarifikasi. Saya ingin bahwa tolong udah ya, kita sudah selesai. Silaturahmi insya Allah bisa tetap berjalan, tapi saya nggak mau lagi ada urusan gitu. Dan juga tolong jangan colek saya lagi gitu loh. Jadi di sini saya juga bukan menjual air mata yang seperti mungkin pernah dikatakan tentang saya gitu. Enggak, saya punya keluarga. Bagaimanapun saya punya anak, saya juga nanti punya keturunan, anak saya akan menikah, saya punya cucu. Saya nggak mau ada lagi berita-berita miring tentang saya gitu. Iya. Dan juga jejak digital itu kan tidak bisa hilang ya. Jejak digital tidak bisa hilang. Jadi saya hanya mau meluruskan aja, yuk kita mediasi, yuk kita ketemu secara kekeluargaan gitu. Ataupun seperti tadi Bang Enal bilang, bikin surat pernyataan yang dimana itu juga dipegang sama ibundanya, dan juga kalau misalkan memang anaknya itu mau menjadi bertanggung jawab dan mau apa namanya tuh Bang, kalau misalkan mewakili ibunya, tapi kan permasalahannya di sini kan bukannya saya bersama dia, tapi saya bersama ibunya yang juga berkomentar, bukannya dia yang berkomentar. Saya berterima kasih banget untuk beliau yang sudah minta maaf mewakili ibunya, tapi supaya tidak ada lagi nih ya, tidak ada lagi pernyataan-pernyataan nanti di mana, di sosial media mana, atau ada tuntutan apapun lagi, yuk kita ketemu, kita berjabat tangan, ya, kita saling maafkan. Kalaupun saya punya salah di masa lalu, saya juga akan minta maaf. Saya orang yang tidak akan takut untuk mengucapkan maaf, gitu. Tapi jelasin, apakah ada kekesalan atau apapun yang di hatinya yang masih menyangkut tentang terhadap saya, coba tolong diutarakan supaya kita sama-sama clear di saat itu juga. Gitu. Jadi saat ini saya cuma minta permintaan maaf, bukan hanya dari mulutnya Vicky Prastio, tapi juga dari ibundanya. Itu aja. Saya nggak minta neko-neko panjang kali lebar, saya juga nggak mau. Ini juga buang-buang waktu gitu. Bang Dani punya urusan, Bang Ena juga punya urusan, kalian juga kawan-kawan media juga pasti bukan hanya ikutin saya aja gitu ya. Jadi saya cuma minta yuk kita ketemu, nggak gampang, nggak susah loh. Nggak susah, sangat gampang. Kita ketemu sebentar, 5 menit aja. Kasarnya, oke Kalina, saya minta maaf. Dah, kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita ketemu bahwa ada bukti bahwa kalian benar-benar tulus mau minta maaf sama saya. Begitu juga, kalau nggak bisa permintaan maaf lewat telepon, lewat video call, yang katanya juga bahkan tadi juga video call juga di Ngamasa, tapi sangat sulit dihubungi. Gitu. Jadi maaf sekali, bukan saya nggak terima maaf ya, saya terima maafnya dari anaknya ya, tapi saya juga minta juga dari ibunya supaya apa, kedepannya tidak ada lagi, saya nggak akan dendam loh. Insya Allah saya dilahirkan bukan sebagai manusia pendendam, tapi yuk kita sama-sama selesaikan masalah ini secara kekeluargaan, itu aja.